Salam saudara-saudara. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai pengantar aktivitas kita. Namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini diambil dari Yehezkiel pasal 11 ayat 19. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sering sekali bila kita diberikan hak istimewa, kita salah mempergunakan, salah memaknai, sehingga kita salah juga di dalam memakai kesempatan tersebut. Demikianlah umat Israel, di mana Tuhan Allah memilih mereka sebagai satu bangsa kesayangan Allah, sehingga mereka disebut sebagai umat pilihan Allah. Allah membawa mereka keluar dari perbudakan Mesir, dan Allah juga menempatkan mereka ke satu tempat, di mana tempat itu adalah tempat yang benar-benar diberkati oleh Tuhan Allah. Namun kesempatan yang diberikan Tuhan Allah kepada umat tersebut bukannya mereka pakai dengan sangat baik, sebagai mana mereka menghargai, sebagaimana mereka dapat memaknai apa maksud Tuhan memberikan tanah perjanjian, apa sebenarnya maksud Tuhan membuat mereka menjadi satu bangsa yang istimewa di hadapan Tuhan. Kenapa saya katakan mereka salah mengartikan, mereka salah memakai kesempatan yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada mereka? Karena mereka bukannya semakin tunduk kepada Tuhan Allah, semakin taat kepada Tuhan Allah, tetapi justru sebaliknya. Mereka dipengaruhi oleh bangsa-bangsa di sekitar mereka, yaitu bangsa-bangsa yang menyembah berhala. Lalu mereka pun ikut-ikutanlah untuk membuat Allah mereka dari berhala-berhala. Tentu hal itu sangat menyakitkan hati Tuhan. Itulah sebabnya juga mereka dibuang, ditaklukkan oleh Raja Nebukadnezar pada waktu itu. Di sini firman Tuhan melalui Yehezkiel disampaikan ke tengah-tengah umat tersebut, bagaimana Allah membenci pelanggaran-pelanggaran yang mereka telah perbuat, namun juga Allah tidak bisa tidak mengasihi umat tersebut. Allah tetap mengasihi mereka. Bagaimana caranya? Allah menjanjikan melalui nabinya Yehezkiel bahwa Allah akan kembali membawa mereka pulang ke tempat di mana dulunya Tuhan menempatkan mereka sebagai suatu bangsa, yaitu ke Yerusalem. Jadi keadaan di mana firman ini disampaikan oleh Yehezkiel sebenarnya mereka masih dalam pembuangan. Namun nubuat tentang kelepasan Tuhan Allah sudah sampaikan melalui nabinya. Dan melalui firman ini diberitahukan bahwa hati mereka yang rusak,
hati mereka yang mendua, Tuhan akan memperbaiki. Bagaimana Tuhan Allah memperbaiki hati mereka yang telah mendua itu? Dikatakan melalui firman Tuhan ini, Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga Aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, memang nubuatan ini ditujukan bagi umat Israel yang ada dalam pembuangan. Tetapi ini juga adalah nubuatan tentang di mana Tuhan Allah atau pada masa turunnya Roh Kudus, di mana para murid-murid Tuhan Yesus yang dalam keadaan ketakutan oleh karena mereka terancam merasa guru mereka sudah dibunuh lalu sudah dikuburkan, namun Tuhan Yesus dia bangkit mengalahkan kematian, dan Tuhan Yesus juga menjanjikan bahwa kelak setelah dia naik ke sorga, dia akan mengutus Roh Kudus. Dan ini juga yang dapat kita lihat dalam perubahan-perubahan di mana ketika Tuhan mengirimkan Roh Kudus-Nya kepada seseorang, kepada murid-muridnya akan terjadi perubahan. Kita lihat murid yang takut menjadi berani. Murid yang tadinya tidak begitu lancar memberitakan tentang berita keselamatan, mereka menjadi lantang dan sangat dengan berani memberitakan tentang Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Mesias. Yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang kita boleh introspeksi diri kita. Kecenderungan apa yang ada di hati manusia pada zaman maju sekarang? Mungkin kita bisa menjawabnya di dalam hati kita masing-masing. Namun sedikit saya memberikan beberapa kecenderungan hati manusia di zaman yang maju ini. Yaitu kecenderungan di mana manusia, apakah mulai dari anak-anak, anak remaja, naposo, juga orang tua, kecenderungan ingin bebas, tidak mau diatur. Lalu kemudian kecenderungan hati kita yang selalu ingin berkuasa, kecenderungan hati kita ini kepada materi. Maka firman ini mengingatkan kita bahwa Tuhan telah mengutus Roh-Nya, Roh Kudus kepada para murid-muridnya. Dan sampai sekarang pun Tuhan Allah siap, ready, mengutus Roh Kudus-Nya ke dalam hidup kita, ke dalam hati kita. Bagaimana kita menyambut Roh Kudus Tuhan? Mari kita bukakan hati kita. Kita berikan Roh Tuhan mengatur hidup kita. Ketika Roh Tuhan sudah mengatur kita, kecenderungan hati kita adalah mencari firman Tuhan. Kecenderungan hati kita adalah melakukan kebenaran bagi sesama dan juga di hadapan Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, janji Tuhan ini sudah Dia lakukan pada orang-orang yang percaya kepadanya, kepada murid-muridnya, dan juga kepada kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mencari kehendak Tuhan di dalam hidup kita, sehingga hidup kita berguna bagi sesama dan juga berguna bagi Tuhan. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, kami puji di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur Tuhan, kalau Tuhan memberikan hati yang baru, roh yang baru, Roh Kudus ke dalam hati kami Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau mengubahkan kecenderungan-kecenderungan hati kami yang jelek ini, dan karena roh
kudus Tuhan bekerja di dalam kami, kami akhirnya mencari kehendak Tuhan. Kami menyenangkan hati Tuhan. Kami tidak mampu melakukan itu tanpa kehendak-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau berkuasa atas hidup kami, memberkati kami semuanya yang sedang mencari kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sampai bertemu lagi saudara-saudara, Tuhan memberkati kita semua. Amin.